Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, agar firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur. Firman Tuhan yang akan bertumbuh, subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan yaitu air, roh, dan api. Dalam ayat ini kita melihat ada 3 jenis elemen yang didefinisikan transformasi hidup seseorang. Yang pertama, baptisan air, simbol komitmen luar. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Air bersifat membersihkan bagian luar. Ini adalah tanda publik bahwa seorang ingin berbalik dari dosanya. Namun Yohanes mengakui bahwa kekuatannya terbatas hanya pada persiapan hati. Air tidak bisa mengubah hakikat manusia dari dalam, itu hanya simbol dari keputusan kita. Yang kedua, kerendahan hati di hadapan Sang Raja. Kalimat aku tidak layak melepaskan kasutnya menunjukkan pengenalan diri yang luar biasa. Membuka kasut adalah tugas hamba yang paling rendah pada zaman itu. Yohanes ingin mengatakan bahwa seberapapun hebatnya pelayanan kita, pusat perhatiannya haruslah tetap Kristus. Fokusnya bukan pada si pembawa pesan, tapi pada Sang Mesias. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus dan api, transformasi dari dalam. Inilah yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Roh Kudus memberi kehidupan baru, kekuatan untuk taat dan penyertaan Tuhan yang intim di dalam hati kita. Api memiliki 2 fungsi. Pertama, memurnikan, membersihkan kotoran atau dosa dalam karakter kita. Kedua, menghanguskan atau menghancurkan apa yang tidak berkenan. Jika air membersihkan permukaan, api meresap ke dalam dan mengubah struktur benda yang dibakarnya. Refleksi pribadi. Sudahkah kita melampaui sekadar ritual agama, baptisan air, dan masuk ke dalam pengalaman kuasa baptisan roh dan api? Api Tuhan mungkin merasa panas karena ia membakar kesombongan dan kebiasaan buruk kita. Namun itu perlu agar kita menjadi murni seperti emas. Marilah kita minta Roh Kudus memimpin setiap keputusan kita hari ini, bukan lagi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah, menyadari bahwa tanpa kuasa-Mu kami hanyalah bejana yang kosong. Tuhan, hari ini kami belajar dari Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati. Seperti Yohanes, ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atas apa yang kami miliki atau apa yang telah kami kerjakan. Ingatkan kami selalu bahwa fokus hidup kami bukanlah tentang kehebatan diri kami, melainkan tentang kebesaran-Mu ya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk baptisan air sebagai tanda pertobatan kami, namun kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan baptisan Roh Kudus dan api. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, bukan dengan kekuatan manusiawi kami sendiri, melainkan dengan tuntunan-Mu yang ajaib. Bakar dengan api-Mu setiap sifat, kebiasaan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah api-Mu memurnikan hati kami, menghanguskan segala sisa-sisa dosa dan kedagingan,
sehingga kami keluar sebagai emas murni untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan hidup kami berbuah bagi sesama, jangan biarkan kami hanya berhenti pada ritual agama, tapi biarlah kami mengalami transformasi hidup yang sejati setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembaptis dengan roh dan api, kami berdoa. Amin.